Dear teachers, saat mendengar kata guru, maka kita akan langsung terasosiasikan pada pahlawan tanpa tanda jasa, seorang pendidik generasi, dan juga sering disebut sebagai penyambung estafet peradaban. Guru, seseorang yang digugu dan ditiru. Sungguh berat sekali ya tugas menjadi sebagai seorang guru. Di sana terdapat banyak kewajiban yang disematkan kepada mereka. Namun, sudahkah bahasan kewajiban ini sesuai dengan hak yang mereka dapatkan? Tidak, kita sedang tidak membahas soal gaji honorer yang dibayar belum layak, ataupun soal kesejahteraan guru dari sisi finansial. Sesederhana menganggap guru adalah manusia biasa, mengapresiasi pekerjaannya, dan juga mempertimbangkan kebahagiaannya. Padahal, bukankah guru yang bahagia akan menghasilkan murid yang lebih bahagia? Momen yang paling berkesan dengan guru adalah di saat kami pergi ikut lomba dan juga study tour. Di saat itu kita bisa berbagi pengalaman dengan guru, canda tawa, dapat berbagi inspirasi dan juga banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman. Bagi saya menginginkan guru yang bisa memahami muridnya, tidak membanding-bandingkan ya kemampuan dari murid di sini dengan murid yang lain. Karena itu juga gimana ya, nggak bisa itu bukan menyemangati tapi malah menurunkan semangat daripada siswa itu sendiri. Jadi saya ingin gurunya itu saling memahami saja, tidak membanding-bandingkan baik secara pribadi ataupun kelas gitu. Saya berharap punya guru yang ramah, baik, suka bercanda, gak terlalu suka marah gitu, sama gak pelit nilai. Oke, momen sama guru itu sebenarnya banyak sekali, cuman yang paling saya ingat sekarang itu ketika saya pertama kali kuliah S2 dan saya itu diajarkan oleh seorang profesor. Beliau terkenal sekali dan beliau punya sitasi yang cukup banyak dipakai di karya ilmiah skala internasional. Waktu itu kami diberikan tugas presentasi. Nah, sebelum presentasi beliau mengatakan bahwa beliau itu adalah tipe orang yang sangat nervous sekali ketika memberikan conference atau memberikan presentasi di depan orang banyak. Jadi yang beliau katakan itu, beliau itu sangat takut public speaking. Nah, dan beliau mengatakan bahwa and it's okay to be afraid because being afraid mean you are going to do something great. Jadi beliau mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau kita merasa takut, karena merasa takut itu artinya kita akan melakukan sesuatu yang hebat. Nah, dari situ, apakah saya menjadi orang yang nggak takut lagi? Enggak ya. Tapi I learn how to embrace the fear. Gitu. Jadi menurut saya sih itu salah satu momen yang berkesan sekali dengan guru saya. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, ini satu hal yang sangat kompleks sekali dan juga berkesinambungan satu dengan hal yang lainnya. Namun di momen Hari Guru ini saya ingin meng-highlight mengenai minimnya kesejahteraan guru. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali guru-guru di daerah sana yang hanya digaji 100.000, 200.000 per bulannya. Malah ada yang di bawah 100.000 setiap bulannya. Bagaimana kita bisa memastikan mutu pendidikan di Indonesia sedangkan seorang guru itu harus mencari nafkah sampingan di samping mereka mengajar. Contohnya banyak sekali ada guru-guru yang harus pergi ke sawah setelah mereka mengajar, ada juga guru yang harus sampai larut malam menjaga toko hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi bagaimana kita mengharapkan guru-guru itu bisa mengembangkan metode pembelajaran yang baik, ataupun bagaimana kita bisa mengharapkan seorang guru yang seharusnya fokus untuk pengembangan kurikulum ataupun mengembangkan metode-metode pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, tetapi mereka terlalu sibuk untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, belum lagi kita melihat bagaimana usaha yang guru lakukan ketika mereka harus beradaptasi dengan kurikulum-kurikulum yang baru, karena setiap ganti menteri maka ganti lagi kurikulum. Nah, ini akan membuat guru itu sangat terbeban. Awal mula menjadi seorang guru, rasa-rasanya saya ingin mengubah setiap orang, ingin mengubah para murid di kelas,
murid yang misalnya nih nggak bisa bahasa Inggris sebelumnya, rasa-rasanya pengen nih mereka bisa bahasa Inggris karena saya yang mengajarkan. Atau misalnya murid yang terutama saat saya di public school ya, inginnya mereka punya motivasi belajar yang tinggi dan seterusnya. Hingga akhirnya ada satu titik yang saya merasa I cannot enjoy my teaching life. Jadi rasa-rasanya itu mengajar hanya menyelesaikan target-target dan hasil-hasil tertentu. Padahal proses itu sendiri adalah bagian penting dari pengajaran itu. Dan saat itu saya merasa bahwa sombong sekali ya rasanya, saya mengharap bahwa murid-murid itu, siswa-siswa yang saya ajarkan bisa berubah karena saya yang mengajarkan. Hingga akhirnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak senang. Jadi ketika ada siswa nih misalnya tidak bisa tidak menyelesaikan targetnya atau tidak bisa dan sebagainya, saya akan lebih kepikiran, bahkan sampai marah sama siswa dan seterusnya. Jadi rasanya sombong sekali ya kalau kita merasa seperti itu. Kemudian akhirnya saya berpikir proses mengajar itu sendiri adalah pengajaran itu sendiri. Akhirnya saya merasa menikmati ngajar saya yang sebelumnya yang berisi target-target ataupun hasil-hasil yang ingin dicapai. Di sana akhirnya bisa lebih menikmati mengajar siswa, merasa bahwa ya tidak bisanya mereka juga bagian dari proses mereka. Kemudian menganggap bahwa saat mereka tidak termotivasi itu juga bagian penting dari bagian kenangan yang harus saya buat sama mereka. Jadi saya ingin bilang bahwa menjadi seorang guru itu karena terkadang juga mengizinkan diri sendiri untuk menjadi manusia biasa. Betapa sering dengan target-target yang panjang, seorang guru tidak hanya didesak atau diberikan kewajiban-kewajiban oleh sekeliling, tapi juga oleh diri sendiri. Ya, guru ini kadang suka menghakimi bahkan terhadap diri sendiri. Merasa bahwa kalau saya tidak mencapai sekian target, maka saya tidak berhasil. Padahal tidak tentu, bisa jadi proses-proses yang baik yang kita lakukan bersama siswa adalah keberhasilan itu sendiri. Saya ingat ada satu titik bahwa seorang siswa, saat itu dia tidak lagi menjadi siswa saya ya, saat itu dia bilang bahwa Bu, terima kasih saat itu pernah mengapresiasi saya. Di lain kesempatan ada siswa yang pernah mengirimkan pesan, Bu, terima kasih sudah sangat positif saat itu kepada saya. Saat itu saya benar-benar tidak ingat bahwa saya pernah melakukan itu terhadap mereka. Dan ternyata ada bagian dari saat-saat kita membersamai yang benar-benar ada dalam ingatan para siswa. Jadi, buat para guru, lagi-lagi, jangan lupa bahagia, bersiap dengan diri sendiri, karena yakinlah ketika kita selesai dengan diri sendiri, guru itu sendiri menjadi lebih bahagia. Kemudian juga saat guru benar-benar siap untuk mengajar dan menghargai proses dari pengajaran itu sendiri, maka ketulusan itu akan benar-benar sampai kepada siswa. Sehingga pada akhirnya mungkin mereka tidak atau benar-benar belum mengingat materi yang kita berikan, tapi yakinlah mereka akan mengingat kenangan baik yang kita berikan pada mereka. Mereka akan mengingat saat-saat kita membersamai mereka, dan itu akan lebih terekam baik di ingatan mereka.